Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bab 9 dan 10. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Dwi Marlina, Danim K1221008. Yang kedua ada Asya Nurvita Mardani, Danim K1221012. Yang ketiga ada Elsa Nita Rahma Hidayati, Danim K1221022. Yang keempat ada saya sendiri, Risa Nurul Akbar, Danim K1221066. Dan yang terakhir ada Wilma Silvia Yuliana, Danim K1221078. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia. Kepada Mbak Aprilia saya persilahkan. Hakikat analisis komponen. Dalam studi fonologi, bunyi-bunyi bahasa baik fon maupun fonem dapat dianalisis atas komponen-komponen pembentukannya berdasarkan lalu lintas udara, kerjasama antar alat ucap, dan posisi tertentu pemproduksian bunyi. Misalnya, bunyi fonem B dan fonem P, bunyi fonem I dan bunyi fonem U. Analisis dari bunyi komponen tersebut adalah fonem B termasuk kontoid stop bilabial bersuara. Fonem P termasuk kontoid stop bilabial tak bersuara. Fonem I termasuk vokoid tinggi depan tak bundar. Fonem U termasuk vokoid tinggi belakang bundar. Dengan analisis komponen pembentuk bunyi tersebut, dapat dideteksi pertentangan yang terkecil antara bunyi-bunyi tersebut. Hakikat analisis komponen bunyi bahasa telah bersifat semesta, berlaku untuk setiap bunyi bahasa yang bersifat semesta pula. Dalam studi antropologi, para antropolog melakukan satu analisis komponen kata yang menyatakan nasabah keluarga. Wallace dan Atkins tahun 1960 mendeskripsikan 3 komponen semantik tentang nasabah keluarga Amerika Serikat, yaitu seks, generasi, dan garis hubungan. Komponen seks dibedakan atas jantan atau pria dan betina atau wanita. Jika saya atau ego dipakai sebagai posisi pusat, maka seks jantan dapat digolongkan grandfather, father, son, grandson, uncle, brother, dan nephew. Sedangkan seks betina atau wanita yaitu grandmother, mother, daughter, granddaughter, aunt, sister, dan niece. Komponen generasi. Terdapat 5 komponen, yaitu 2 generasi di atas ego adalah grandfather, grandmother. 1 generasi di atas ego, father, mother, uncle, aunt. 1 generasi ego sendiri, yaitu ego, brother, sister. 1 generasi di bawah ego, son, daughter, nephew, niece. Dan 2 generasi di bawah ego, grandson, dan granddaughter. Yang ketiga, komponen garis hubungan dibedakan atas 3, yaitu garis hubungan langsung, kolonial, dan aplineal, misalnya cousin. Di Indonesia sendiri, kita dapat membaca istilah klasifikasi kekerabatan pada orang Jawa dan Sunda dalam susunan masyarakat oleh Dr. Andes Ukun Sudarman, penerbit Universitas tahun 1960. Untuk Indonesia bagian timur, kita dapat membaca karya Dr. F.I.E. Van Vouden dengan judul terjemahan Klan, Mitos dan Kekuasaan tahun 1935, terjemahan 1985. Uraian mereka mengenai istilah nasabah keluarga belum disertai dengan satu teori atau temuan. Mereka hanya menyebutkan secara verbal dan belum melukiskannya secara formal. Pembahasan selanjutnya adalah analisis komponen makna kata. Dalam analisis komponen makna kata, kita dapat menemukan kandungan makna kata atau komposisi makna kata.
Prosedur menemukan komposisi makna kata disebut dekomposisi kata. Berikut prosedur untuk menemukan komposisi unsur-unsur kandungan makna kata. Yang pertama, pilihlah seperangkat kata yang secara intuitif kita perkirakan berhubungan. Yang kedua, temukan analogi-analogi di antara kata-kata yang seperangkat. Yang ketiga, cirikan komponen semantik atau komposisi semantik atas dasar analogi-analogi tadi. Contohnya yaitu, biasanya dipilih perangkat kata yang berkaitan dengan nasabah keluarga, misalnya pria, wanita, putra, dan putri. Analogi yang dapat dibentuk tergambar seperti dalam PPT. Jika analogi sahih, perbedaan dalam dua subperangkat kata tersebut pertama adalah seks. Pria dan putra dikatakan positif jantan, wanita dan putri dikatakan negatif jantan. Keempat kata tersebut cocok dengan analogi kedua yang digambarkan seperti di PPT. Analogi kedua menunjukkan perbedaan antara perangkat nasabah sejenis kelamin. Ini adalah kedewasaan. Pria dan wanita secara intuitif adalah positif dewasa, sedangkan putra dan putri negatif dewasa. Hasil analisis komponen semantik akan berbentuk seperti di PPT. Dekomposisi di atas bersifat sederhana dan tradisional. Adapun contoh lain yakni dalam bahasa Sika, bahasa di Kabupaten Sika, Flores. Kata nasabah keluarga segenerasi dengan ego, yaitu Nara, Wine, We, Wari. Kata tersebut beranalogi seks dan lebih tua. Nara dan Wine beranalogi seks, sedangkan We dan Wari beranalogi umur. Komponen makna perangkat kata nasabah bahasa Sika dapat digambarkan seperti di PPT. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dapat digambarkan seperti di PPT. Hal tersebut dalam bahasa Sika mengatakan hubungan keluarga segenerasi ego terdapat dua pilihan. Yang pertama untuk menunjukkan seks dan yang kedua untuk menunjukkan umur. Manfaat formal analisis komponen. Kajian semantik lewat analisis komponen lebih lanjut juga melatari kehadiran semantik interpretif seperti yang dikembangkan oleh Katz dan Fodor. Gernot J. Katz mengungkapkan bahwa pemahaman komponen semantis sangat berperan dalam upaya memahami pesan lewat penguraian fitur semantis suatu utterance. Selain itu, pemahaman komponen semantis juga berperan dalam memproduksi kalimat-kalimat baru sehingga berbagai struktur sintaksis dan fonologis dapat dikembangkan dan diwujudkan. Pengembangan struktur sintaksis yang dilatari penguasaan komponen semantis yang dapat semantik interpretif disebutkan memiliki hubungan erat dengan penguasaan makna kata seperti yang terdapat dalam Kamus Amiruddin 2008. Selain itu, KR 2009 halaman 116-117 juga memperinci manfaat analisis komponen makna sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk membedakan suatu makna dengan kata yang lain. Yang kedua, perumusan di dalam kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WCS Puardaminto mendefinisikan kata kuda sebagai binatang menyusui yang berkuku satu dan biasa dipiara orang untuk berkendara. Menurut Wunderlich dalam Padeta 2001, untuk mendefinisikan suatu dapat digunakan definisi berdasarkan genus prohimum mengacu kepada rincian secara umum, dan differentia specia mengacu kepada spesifikasi suatu yang didefinisikan. Jadi, ciri binatang menyusui, berkuku satu, dan biasa dipiara orang adalah yang menjadi ciri umum dan ciri makna. Kendaraan menjadi ciri khusus yang membedakan dengan sapi dan kambing.
Yang ketiga, dapat menggolong-golongkan kata atau unsur leksikal seperti dalam teori medan makna. Yang keempat, dapat digunakan untuk mencari perbedaan kata-kata yang bersinonim. Kata-kata bersinonim seperti kandang, pondok, rumah, istana, keraton, dan wisma. Kata tersebut dianggap bersinonim dengan makna dasar tempat tinggal. Kata kandang dapat dibedakan dari 5 kata lain berdasarkan ciri, yaitu plus manusia dan negatif manusia. Medan makna dan komponen makna. Kata-kata atau leksem yang berada dalam satu kelompok lazim dinamai kata-kata atau leksem yang berada dalam satu medan makna atau satu medan leksikal. Sedangkan usaha untuk menganalisis kata-kata atau leksem terdapat unsur-unsur makna yang dimilikinya dinamai analisis komponen makna atau analisis ciri-ciri makna, atau disebut juga analisis ciri-ciri leksikal. Secara singkat, di bawah ini akan dipaparkan mengenai medan makna dan komponen makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu medan makna atau semantik domain, semantik file atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabotan, rumah tangga, atau nama-nama perkembangan yang masing-masing merupakan satu medan makna. KR 1994 halaman 315-316, kata-kata atau leksem yang diklarifikasi dalam suatu medan makna berdasarkan sifat hukumnya semantis dapat dibedakan atau dikelompokkan medan makna kolokasi dan medan makna set. Medan kolokasi menunjukkan pada hubungan yang sintakmatik yang terdapat di antara kata-kata atau leksem atau unsur-unsur leksikalnya. Misalnya kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelamnya merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, yaitu satu tempat atau satu lingkungan yang sama yang berkenan dengan lingkungan kelautan. Sementara itu medan set menunjukkan pada hubungan yang paradigmatik karena kata-kata atau leksem yang berada dalam satu kelompok medan set bisa saling disubstitusikan. Yang kedua yaitu komponen makna, sama halnya dengan medan makna. Setiap kata leksem atau butiran leksikal tertentu memiliki makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata leksem atau butiran leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna yang berbentuk keseluruhan makna kata leksem atau butiran leksikal tersebut. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. KR 1994 halaman 318, analisis komponen makna dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari perbedaan dari bentuk bersinonim. Misalnya kata ayah dan bapak adalah dua kata yang bersinonim. Dua buah kata yang bersinonim maknanya tidak persis sama, tentu ada perbedaan makna. Kalau dianalisis kata ayah dan bapak dari segi komponen makna, maka berarti kata ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen makna manusia dewasa dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Bedanya kata ayah tidak memiliki komponen sapaan kepada orang yang dihormati, sedangkan kata bapak memiliki komponen makna sapaan kepada orang yang lebih dihormati, sehingga antara kata ayah dan bapak memiliki perbedaan makna yang hakiki yang menyebabkan
Keduanya tidak dapat dipertukarkan. Yang kedua, berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal, analisis, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya, dalam proses afiksasi dengan prefiks me pada nomina yang memiliki komponen makna alat akan mempunyai makna gramatikal melakukan tindakan dengan alat dalam kata dasarnya, seperti pada kata menggergaji, memahat, menumbak, menggali, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk meramalkan makna gramatikal. Dapat juga dilihat pada proses reduplikasi dan proses komposisi. Dalam proses reduplikasi yang terjadi pada dasar verba yang memiliki komponen makna, sesat dapat memberi makna gramatikal berulang-ulang seperti pada kata memotong, motong, memukul, mukul, menendang, nendang, dan sebagainya. Pada verba yang memiliki komponen makna bersaat akan memberi makna gramatikal dilakukan tanpa tujuan, seperti pada kata membaca, baca, mandi, mandi, duduk, duduk, dan sebagainya. Untuk materi pertama yaitu konsep simbol. Simbol menurut Ogden dan Richards. Ogden dan Richards mempergunakan pengertian simbol sebagai rujukan terhadap alam nyata. Kata yang tidak merujuk pada alam nyata bukan sebuah simbol. Oleh karena itu, mereka membedakan bahasa simbol dan bahasa emotif. Perhatikan gambar di bawah ini. Tidak ada hubungan antara simbol dan referen. Bahasa simbolik adalah bahasa tentang fakta. Simbol-simbol bahasa bersifat nirpribadi dan memungkinkan pengujian dengan fakta. Bahasa tulisan ilmiah atau laporan harus berupa bahasa simbolik. Perhatikan kedua contoh di bawah ini. Bahasa simbolik. Rumah saya berukuran 60 x 150 meter. Ada 5 kamar, semuanya di lantai dasar. Luas ruangan keluarga 17 x 21. Ruang ini menghadap ke jalan raya di samping kiri yang jaraknya 21 meter. Menghadap ke belakang adalah ruang makan kecil, dapur, dan gudang. Ada 2 ruang tidur masing-masing dengan kamar mandi dalam. Kamar tidur yang satu menghadap jalan raya dan yang lain ke belakang. Bahasa emotif. Saya menawarkan sebuah rumah buat Anda. Rumah itu cukup besar, kamar-kamarnya banyak. Ruang keluarga indah dan sangat istimewa. Dapurnya modern dan mengasihkan bagi para pembantu. Selanjutnya, simbol menurut Charles Morris. Charles Morris membedakan 3 konsep dalam semantik: sign, signal, simbol. Manusia berkomunikasi dengan tanda atau sign yang berisi isyarat atau signal yang memberikan simbol atau lambang tentang isi komunikasi. Charles Morris memberikan definisi konsep-konsepnya sebagai berikut. Sign adalah pengganti untuk sesuatu dan harus diinterpretasikan. Signal adalah satu stimulasi pengganti. Simbol adalah satu isyarat atau sign yang dihasilkan oleh seorang penafsir sebuah signal dan berlaku sebagai pengganti untuk signal itu, dan dengannya ia bersinonim. Contoh, yang pertama, bel pintu rumah, lampu merah, gong untuk bertanding tinju adalah signal. Yang kedua, jika seorang kawan saya melihat jam tangannya, maka saya menginterpretasikan sebagai segera, cepat. Saya menghasilkan sebuah simbol. Materi selanjutnya yaitu skala simbol bahasa. Salah satu tuntutan dari bahasa ilmu ialah ketunggalan makna. Bahasa alami dapat mendukung ketunggalan makna dalam konteks tertentu bagi bidang tertentu. Ketunggalan makna itu bersumber pada bahasa alami juga. Pada suatu saat, para ilmuwan ingin menciptakan satu simbolis tulis yang bebas asosiasi dan bermakna tunggal. Makna berasosiasi dan terikat pada lingkungan sekitarnya dan makna tunggal, bebas asosiasi dan berkonteks otonom. Makna tunggal digambarkan dalam bentuk sebuah skala yang bergerak dari bahasa alami sampai ke bahasa artifisial. Misalnya, ilmuwan ingin memberikan nama bagi pengertian perlawanan atau daya tahan atau bahasa Jerman Widerstand. Kita mulai dengan simbol bebas asosiasi yang disepakati secara artifisial sampai ungkapan lewat bahasa alami. Kita ambil contoh situasi bahasa ilmu bahasa Jerman.
Pada skala di samping, dapat diketahui bahwa R merupakan simbol yang disepakati bersama secara bebas, omega, W merupakan simbol tertentu, Ohm merupakan nama tertentu, WID dan ANT merupakan kata-kata singkatan, antistat merupakan kata-kata pinjaman baru berasal dari materi leksikal bahasa-bahasa cendekiawan atau ilmuwan klasik ataupun yang dipengaruhi olehnya. Resistance merupakan kata-kata pinjaman baru berasal dari bahasa asing yang masih hidup, misalnya bahasa Inggris. Appositions merupakan kata-kata pinjaman yang diberikan pengertian khusus. Gabungan asing merupakan pembentukan gabungan kata-kata baru dalam runtutan leksem yang terdiri dari kata-kata pinjaman. Kata warisan merupakan kata-kata dari bahasa warisan atau alamiah yang digunakan dalam makna khusus. Gabungan kata warisan yaitu gabungan kata dan runtutan leksem yang berasal dari bahasa warisan, metafora, dan yang terakhir penggunaan sinonim, parafrasis, dan penjelasan-penjelasan lengkap. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris. Kriteria tersebut dibagi menjadi dua, yaitu keterujian dan atau kedapat terujian. Yang kedua ada transmissibility criterion of cognitive meaning. Sebuah kalimat empiris ialah kalimat yang dapat diuji dan atau dimungkinkan untuk dapat diuji dengan fakta dan data secara empiris berdasarkan pengalaman empiris. Ini berarti ada kalimat yang dapat langsung diuji dengan fakta atau data. Misalnya saja ada oksigen di planet bumi, atau Presiden Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Dan ada pula proporsi ilmiah yang tidak langsung diuji atau diverifikasi dengan fakta. Misalnya saja di planet Mars ada kehidupan. Bahasa Inggris istilah ini sama dengan variability. Yang kedua ada transmissibility criterion of cognitive meaning. Kriteria keterjemahan makna kognitif. Di sini hendak dikatakan bahwa sebuah kalimat mempunyai makna kognitif jika dan hanya jika kalimat itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa atau kalimat empiris. Mereka berpendapat bahwa hanya kalimat yang dapat diterjemahkan ke dalam observasi fisik yang nyata dan ke dalam ungkapan yang logis diterima sebagai kalimat yang benar. Materi selanjutnya ada definisi kebenaran taksis dan makna kalimat. Definisi kalimat menurut seorang filsuf asal Rusia yaitu Tarski. Rumus kebenarannya S_2 benar jika dan hanya jika P. Bahasa Inggrisnya S is true if only if P. Contoh, mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita harus mengetahui kondisi yang mempertahankan. Misalnya saja, snow is white. Bahasa Indonesianya salju itu putih. Rumusnya ialah snow is white is true if and only if snow is white. S_2 benar jika dan hanya jika P. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu logika atomis dan logika majmuk dalam bahasa. Salah satu buah pikir filsuf Bertrand Russell yang berhubungan dengan bahasa ialah yang dikatakannya atau disebutkannya logika atomis dalam kalimat pernyataan bahasa. Ia berpendapat bahwa bahasa melukiskan atau menggambarkan satu fakta yang tunggal berdasarkan hasil observasi. Misalnya kalimat ini adalah merah, dan kalimat buku itu terletak di atas meja. Kalimat atau proposisi itu memuat satu fakta tunggal. Dengan buah pikir atomis ini, terikatlah kriteria bahasa ilmu yang ingin melukiskan fakta sesuai dengan apa adanya. Bahasa ilmu menuntut korespondensi dan konfirmasi dengan fakta. Secara umum, kita tidak selalu membuat kalimat-kalimat proposisi dalam bentuk logika atomis tunggal. Nah, dengan proposisi logika atomis yang tunggal, kita dapat membentuk kalimat-kalimat proposisi yang berlogika majmuk. Untuk membentuk logika majmuk, kita memerlukan kata-kata perangkai
atau secara logika oleh Ludwig Wittgenstein disebut konstan-konstan logika. Konstan logika itu ialah dan, atau, jika, maka, tetapi. Dengan konstan-konstan itu terbentuklah kalimat-kalimat dengan proposisi majmuk. Menurut Wittgenstein, kebenaran satu proposisi majmuk bergantung kepada kebenaran proposisi elementer atau proposisi atomis tersebut. Dan kebenaran sebuah proposisi itu tetap berdasarkan korespondensi dan konfirmasi dengan fakta dan data secara empiris. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu konstan-konstan logika. Konstan logika tidak mempunyai rujukan secara empiris, tetapi berfungsi untuk menghubungkan atau merangkaikan proposisi-proposisi yang mempunyai rujukan empiris. Contohnya pada kalimat bahasa Inggris berikut ini. We must operate today or the patient will die. Artinya, kita harus mengoperasi pasien itu hari ini atau pasien itu akan meninggal. Jika kita membaca kalimat tersebut, maka akan timbul interpretasi bahwa proposisi pertama menjamin bahwa pasien itu akan hidup jika ia dioperasi, atau proposisi pertama ini menjamin bahwa operasi menjamin pasien itu akan hidup. Dan untuk yang kedua, jika pasien itu tidak dioperasi, maka ia akan mati. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hal tersebut benar atau tidak. Untuk itu perlu situasi penjamin. Nah, bandingkan dengan contoh bahasa Indonesia di samping ini, yaitu jika lampu itu menyala, tandanya mesin itu rusak. Ketika lampu itu menyala, maka mesin itu rusak. Nah, bagaimana proposisi majmuk itu dihubungkan dengan data empiris? Kalimat dengan konstan jika, maka bersifat hipotesis. Kalimat hipotesis ini perlu diuji lagi untuk memperoleh kebenaran secara empiris. Sedangkan kalimat dengan ketika, maka tidak perlu diuji lagi. Kalimat itu melukiskan gabungan dua fakta yang secara empiris mungkin telah diuji dan berlaku. Untuk itu, mungkin kita harus menerapkan teori kebenaran Tarski, yaitu S, benar jika dan hanya jika P. Berikutnya untuk materi yang terakhir yaitu kesinkronan makna. Makna bersifat sinkronis. Kesinkronan makna ditentukan oleh pemakainya untuk tempat dan zaman tertentu. Ada realitas lama dan ada realitas baru. Untuk itu, ada pula kata lama dan kata baru. Oleh karena itu, ada hubungan makna lama yang konvensional dan ada hubungan makna baru yang sinkronis atau kontemporer. Dalam hubungan dengan ungkapan-ungkapan realitas baru yang ditemukan oleh ilmu tertentu, maka diperlukan simbol baru untuk realitas itu. Muncullah apa yang disebut kata baru atau istilah baru. Istilah baru tidak lain kata atau simbol baru untuk realitas baru dalam bahasa yang bersangkutan. Yang diperlukan dalam pembentukan simbol baru dalam ilmu ialah ketunggalan makna, tidak ambigu dengan rujukan lain, tidak mempunyai konotasi lain selain dengan rujukan baru, disepakati antar sesama ilmuwan akan hubungan simbol tersebut dengan rujukan atau realitas baru, dan terakhir runtutan bunyi atau fonotaktiknya cocok dengan fonotaktik bahasa yang bersangkutan.